Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Fajar dengan NIM 22080062 dari sesi 63. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Riko Mayudi, STMT, yang telah memberi arahan dan membimbing selama perkuliahan survei dan pemetaan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil laporan pemetaan dan pembuatan peta kontur menggunakan Laveling Universitas Negeri Padang. Abstrak. Garis kontur atau disebut dengan garis traced, garis tinggi atau garis tinggi horizontal, adalah garis imajiner pada suatu wilayah atau area di atas peta yang menghubungkan dan memperlihatkan beberapa titik pada peta yang memiliki ketinggian yang sama. Garis ini selanjutnya menunjukkan pergerakan atau perkembangan naik turunnya suatu keadaan tanah. Di dalam pembuatan kontur, terdapat beberapa sifat-sifat garis kontur, yaitu jarak horizontal dua buah garis kontur akan semakin rapat dengan kontur interval. Pada garis dengan lereng seragam, maka garis kontur akan semakin sejajar dan berjarak satu sama lain. Garis-garis kontur tidak akan berpotongan satu sama lain, kecuali dalam keadaan khusus. Pada permukaan datar atau rata, garis kontur akan merupakan suatu garis lurus, berjarak sama, dan sejajar satu sama lain. Suatu garis kontur tidak akan terletak pada dua buah garis kontur yang lebih tinggi atau lebih rendah elevasinya. Garis-garis kontur memberikan informasi yang maksimum tentang daerah peta dan tidak menyembunyikan rincian peta lainnya yang penting. Garis kontur juga memperhatikan elevasi dan konfigurasi permukaan tanah. Selanjutnya, yang pertama, pendahuluan. Peta kontur atau sering disebut sebagai peta topografi adalah peta yang memberikan gambaran permukaan bumi yang dapat dikenali dalam benda-benda alam atau buatan manusia. Peta topografi memperlihatkan objek-objek di permukaan bumi yang dihitung dari permukaan laut dan berupa garis kontur, di mana setiap garis kontur mewakili suatu elevasi. Peta topografi memiliki dua unsur utama, yaitu ukuran planimetris atau pengukuran permukaan tanah dan ukuran relief atau berdasarkan permukaan elevasi. Dimensi planimet Dimensi planimetri peta topografi digambarkan dengan koordinat X dan Y, dan dimensi relief dengan koordinat Z. Elevasi pada peta topografi direpresentasikan dengan garis kontur yang menghubungkan titik-titik di permukaan tanah yang memiliki elevasi yang sama. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengaruhi semua segi kehidupan dan telah mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia. Teknologi digital pun telah memberikan andil yang cukup besar pada kegiatan pengolahan dan pemproses data. Jurnal ini juga merupakan suatu kajian tentang aplikasi teknologi digital dalam bidang pemetaan yang tujuannya adalah mendeskripsikan langkah-langkah pembuatan peta berbasis sistem informasi geografis atau SIG. Data yang diolah merupakan komplikasi data spasial seperti koordinat, elevasi, beda tinggi, dan jarak optis yang merupakan hasil dari kegiatan survei topografi Universitas Negeri Padang pada bulan Desember 2022 yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah survei dan pemetaan. Yang kedua, area studi. Universitas Negeri Padang atau biasa dikenal dengan UNP adalah kampus terletak di Kota Padang, tepatnya di Jalan Profesor Dr. Hamka Air Tawar. UNP terdiri dari kampus utama dan beberapa kampus cabang lainnya. Pada jurnal ini hanya membahas pengukuran di area kampus utama UNP yang terletak di Jalan Profesor Dr. Hamka Air Tawar, Kota Padang. Karena UNP ini terletak memiliki batasan wilayah, yaitu sebelah utara berbatas dengan Kabupaten Padang Pariaman, selatan berbatas dengan Kabupaten Pesisir Selatan, barat berbatas dengan Selat Mentawai, timur berbatas dengan Kabupaten Solo. Yang ketiga yaitu metode. Melakukan konversi data dari bentuk hard copy menjadi soft copy Excel dengan format CSV dengan menggunakan teknik retifikasi, digitasi, adding koordinat, pembuatan kontur, dan layout yang dilakukan dengan perangkat lunak ARGIS 10.4.1
Dari proses ini dihasilkan data digital berupa peta yang berbasis informasi spasial yang terintegrasi, mudah dikopi, informatif, dan editable. Pada proyek ini menggunakan metode Terrestis. Yang pertama yaitu metode polar. Pengukuran bidang tanah menggunakan metode polar adalah pengukuran yang dilakukan dengan mengambil data jarak, triangulasi atau sudut, dan sudut di setiap titik yang sudah ditentukan dengan batuan prisma yang didirikan di setiap patok untuk mendapatkan luasan dari bidang tanah tersebut. Pengukuran metode polar ini dilakukan dengan mendirikan alat di satu titik yang mudah diketahui koordinatnya dan membidik setiap prisma secara memancar. Metode polar ini kelebihan dalam efisien waktu dan mudah dalam pengolahan data serta memiliki presisi yang tinggi atau akurat, seperti yang bisa dilihat pada gambar. Yang kedua, adding koordinat. Selain data-data gambar dalam bentuk shapefile, pada ArcGIS juga dapat ditambahkan data dalam bentuk tabel yang berisi informasi koordinat dalam bentuk X atau garis bujur dan Y atau garis lintang. Posisi ini menggambarkan letak geografis suatu objek di atas permukaan bumi seperti posisi mercusuar atau titik lokasi pengambilan sampel tanah. Akuisisi data X dan Y dapat dilakukan dengan menggunakan alat Global Position System atau GPS. Hasil dari proses adding data dapat dilihat pada gambar. Berikut adalah hasil pengolahan data. Selanjutnya, ini adalah peta kontur, dapat dilihat pada gambar. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Pada akhir penulisan laporan ini, berdasarkan tujuan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasannya, yang pertama, untuk bisa melakukan metode pelaksanaan pengukuran topografi dengan baik, haruslah mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Karena jika ada salah satu tahap pengukuran saja yang terlewat, maka akan mempengaruhi hasil akhir. Yang kedua, untuk bisa melakukan pengukuran BM dan menghasilkan koordinat BM dalam pemetaan topografi yang berkualitas, maka harus melakukan pengambilan dan pengolahan data sesuai dengan prosedur. Misalnya, pada saat pengukuran mengisi formulir pengukuran pada saat pengolahan dan menghilangkan sinyal satelit yang kurang bagus sehingga kualitas data hasil pengolahan bisa bagus. Yang ketiga, untuk bisa membuat peta topografi yang mencakup kontur, profil, dan layout, maka diperlukan data koordinat hasil pengukuran detail situasi lapangan yang berkualitas, agar proses penggambar lebih mudah serta hasil akhir menggambar kontur mendekati kondisi sebenarnya. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.